Apa kabar Tin? Alhamdulillah. So fucking long time. Alhamdulillah. Gimana Pak Hasan sendiri kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. How's life Tin? Hah? How's life? House life? Iya, kehidupan saya emang benar-benar kehausan di luar sana memang banyak. Iya, maksudnya haus untuk berkarya. Oke. Haus untuk istilahnya how? Soalnya aku bilang house life. House life house. Iya, haus akan Bukan. kehidupan. Gimana kehidupan? Jadi bagaimana kehidupan? Ya, alhamdulillah udah dikasih yang namanya kepadatan untuk yang namanya kegiatan rutinitas kayak gitu Pak Oke, Hasan. langsung ya nih ya. Langsung ya. Oke. Tadi nggak takat kan tadi ya? Ya, oke. Absurd dari awal. Oke. Assalamualaikum Dustin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, bi khair wa kaifa anta Pak Hasan. Nggak bahasa Arab, ente bagus itu. I don't even know it. Oke, Dustin, terima kasih udah datang dan buat teman-teman di rumah mungkin nggak tahu bahwa sekarang Dustin untuk mencocokkan jadwal syuting aja itu kita reschedule 3 kali ya bang ya. Jadwal syutingnya Dustin dibandingkan jadwal syutingnya Bang Muslim aja lebih padat Dustin. Dan Dustin ada di mana-mana sekarang dan jadi senjata pamungkas untuk dongkrak view lah di konten apapun ada. Ente ada di konten apapun, komedi jelas ya. Terus Di politik yang politik. tapi masih bisa dimainin untuk bercanda-bercandaan juga. Oke, terus Di konten yang istilahnya seksi-seksi namun nggak terlalu frontal. Kalau menurut saya pribadi Apa? Nggak terlalu frontal. nggak terlalu frontal. Kecuali ada challenge yang emang kita harus ngelakuin itu ya udah. Tapi dalam segi masih bisa ditolerin. oke, terus Nah, yang keempat konten apa lagi? Dakwah ada kan? dakwah Sama Habib religi, ada. dakwah Ya. religi ada. Terus sport juga. Hah? Sport? Sport bukan hanya game tapi kayak macam kita untuk ngebahas sesuatu olahraga yang kayak sepak bola atau segala macam masih ada pengetahuan untuk situ juga. Gila, radio apalagi. Radio juga. Bahkan temanku yang kemarin main sama aku ngobrol, "Bang, tapi Dustin tuh wawasannya soal radio gila loh, Bang." Emang iya, emang dari dulu Dustin sama radio gila. Nah, udah Tin, sekarang ente bahkan beli mobil. Respect. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa- udah bukannya untuk istilahnya tunjuk-tunjukkan atau Pencapaian, buat orang melihatkan materi ke orang lain untuk wibawa atau jumawa, tapi untuk menjadi kebutuhan. Saya ngerasa itu untuk di jalan, Pak. Oke. Saking sibuknya, Pak. Oke. Dan ngerasa ya namanya polusi udara di Jakarta tuh. Kadang-kadang orang pada musim batuk apa gimana. Makanya biar nggak kena asap naik mobil. Iya. Kemungkinan bisa terjadi kayak gitu. Dan yang saya ngerasain itu ternyata kalau punya kendaraan sendiri kayak semacam kendaraan yang barusan disebut itu lebih hemat ketimbang kita naik online. Online, betul Itu sih. untuk ongkosnya bisa 4 sampai 5 kali lah sebanding dalam sehari ketimbang 4 Kalau sampai punya 5 kali sendiri. pemakaian isi dari BBM itu ketimbang kita sehari doang untuk online. Sip. Bisa nyetir nggak? Oh, belum sih Pak, masih feeling juga masih belum tahu nih karena masih belajar tutorial tombol ini untuk apa, tombol ini untuk apa fungsinya gitu. Oke. Tapi Dustin, di 1 tahun yang lalu di Are We Okay yang view-nya paling tinggi itu sama ente. Di mana ente belum seterkenal sekarang. Itu followers masih berapa? Ente baru awal-awal bisa swipe up 17 ribuan. Masih 17 ribuan lah. Sekarang udah 160 ribu. Iya. Sekarang kondisi finansial Dustin, kesibukan Dustin udah bagus banget ya. Jauh lebih baik daripada dulu. Alhamdulillah. Itu Yes tuh, mau tanya. Oke. Aku tanya dulu. Do you enjoy it? untuk melakukan hal sesuatu ada Ya, kamu menikmati nggak kehidupanmu yang sekarang? Kamu menikmati? saya menikmati lagi-lagi nih setiap dari saya pribadi nih ketika dikasih job apapun saya nggak nanya tuh Enggak. maksudnya nggak nanya dapat berapa Oh, nggak bayarnya nanya berapa. fee. Nggak, yang Nggak penting nanya fee. itu ada job itu ambil, ada job itu ambil.
Tujuannya untuk kedepannya nanti akan menjadi koneksi kita, jaringan tambah luas, dan teman makin kemana-mana. Dan saya ngerasakan akan hal itu, Pak. Waktu kita ngisi sesuatu yang emang nggak dibayar, tapi ada seseorang yang ngeliat dari di konten di itu circle, ada yang ngeliat. Di konten itu ada yang ngeliat dan orangnya ada di situ. Ada di situ. Ternyata nggak lama orang itu ngontek saya untuk ngasih proyekan, dan ternyata proyekan dari dia itu lumayan besar. Tanpa sepengetahuan kita diundang mau kemana aja iyain. Paham. Bahkan sekarang Dustin udah bisa berpikir strategis ya, secara visioner bahwa nggak apa-apa, isi aja di mana walaupun nggak dibayar. Siapa tahu ada orang nonton dan nanti dapat project yang duitnya lumayan. Dan ternyata nggak disangka-sangka, ternyata segitu. Pas udah dapat proyekan dia, ambil aja. Cuman kita nggak tahu berapa dapetnya dari mereka. Yang penting ngejalanin aja dulu yang itu, karena pekerjaan yang emang istilahnya saya suka dengan profesi yang bisa rutinitas setiap harinya. Damn Dustin. Udah kerasa banget perbedaan Dustin yang dulu sama yang sekarang. Udah kerasa banget. Aku dulu sempet ngomong sih, Tin. Ingat? Iya, inget banget. Apa? Yang kayak macam, Tin, suatu saat nggak lama lu bakal jadi orang. Iya. Alhamdulillah. Karirmu itu bakal langsung naik, yes. Mungkin sabda alam menjawab itu. Ya. Sabda alam menjawab, yes, Tin. And I'm so fucking proud of you. Dan saya juga istilahnya meresapi akan kata-kata itu, dan terjadilah ucapan itu menjadi kenyataan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang aku boleh tanya hal yang lebih personal nggak? Boleh. Oke. Dustin anggap aja sekarang udah di posisi yang jauh lebih baik dari yang dulu, Tin ya. Dan untuk karir ya. Untuk karir dan ya kehidupan koneksi, yang emang rutinitas. di luar sana gitu lah. Betul. Kalau soal hati gimana, Tin? Apa? Hatimu masih kosong atau gimana sekarang? Saya berterima kasih banget sama salah satu aplikasi, bukannya mau promosi apa gimana. Ketika di rumah itu emang kerasa sepi. Tapi udah ada pelampiasannya. Aplikasi apa? Clubhouse. Ketika datang itu untuk yang ngobrol-ngobrol segala macam. Walaupun kita nggak kenal sama orang, tapi dia bisa istilahnya gampang berinteraksi dengan mereka. Karena yang saya temukan itu orang Clubhouse bukan orang-orang sembarangan. Yang orang yang bukan sembarangan. Orang yang bukan sembarangan. Oke. Tema apa, Tin, yang temanya sebenarnya ngalor ngidul, cuman otomatis bikin kosakata saya makin berkembang, makin banyak sesuatu hal yang baru yang kita tahu dari situ banyak, dan banyak orang-orang istilahnya yang punya potensi di sana. Tahu-tahu kita kenal dan nanti bakal ngajakin sesuatu kerjasama atau join. Kayak macam saya suka nih sama band ini. Dan ternyata personilnya masuk ke situ. Dia bilang tahu konten saya, nonton konten saya, dan saya juga nonton dia. Ketika ada festival, ada segala macam, akhirnya ketemu di situ. Collab. Terjadilah. Gila. Bahkan di waktu luang ente secara nggak sadar lagi marketing loh, Tin, di Clubhouse. Nah itu, kan? Kayak saya ngerasa itu. Pasan. Dan udah ada yang kejadian, walaupun orang di belakang layar ketemu di Clubhouse, akhirnya dia menawarkan salah satu konten, dan terjadilah ketemu orang yang istilahnya namanya familiar dan emang terpandang lah buat negara. Tin, aku tadi nanya kondisi hatimu gimana, masih kosong apa enggak? Sekarang kenapa kok tiba-tiba langsung mengalihkan dengan ngomongin Clubhouse? Iya, cuma tetap berwarna, Pak. Kosong untuk masalah tambatan, tapi untuk masalah keceriaan masih bisa dijaga, Pak. Paham, tapi soal romansa gimana? Wah, romansa sih saat ini. Gini, soalnya Dustin sekarang udah punya fame, banyak orang yang kenal sama Dustin. Menurutku, pasti Dustin udah pernah kenalan dan PDKT lah sama cewek. Gimana progresnya? Progresnya enggak, udah pernah belum? PDKT pernah. Pernah. Boleh ceritain nggak? Pernah. Waktu zaman PDKT
ketemunya lewat salah satu sosial media. Kita Oke. masuk ke kotak yang emang intern ngobrolnya, hanya dia dan saya yang tahu. Oke, ya anggap aja DM. Anggap aja DM. Oke, terus terus DM. Kok ngakak? Oke, terus. Dan saya masuk, nih orang lama-lama enak nih ngobrol. Oke. Dedek ngobrol lah segala macam. Dan nanyain pekerjaannya, terus setiap jam segitu dia kesempatan untuk dicicet ada. Oke, Nah, terus? dan kadang dia perhatian juga orangnya Pak. Oke. Itu yang saya temuan. Wah, cuman kok nggak apa-apa lah istilahnya. Itu saya lagi ngejalan kerjaan, tapi kok kayak saya ngerasa agak keganggu nih. Pikiran saya nggak hanya fokus Oke. kerjaan, tapi fokus untuk ngebagi ke dia. Oke. Gimana nih, saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya kan, aduh, di mix to brand tuh agak bikin kusut buat masalah mood nih. Paham. Kalau misalnya kepikiran dia ya, namanya orang benih-benih jatuh cinta lah ya. Iya. Kebawa kerja, kepikiran, kok dia nggak jawab chat dan lain-lain. Nah, Oke, terus? terjadilah cicet berselang seminggu 2 mingguan lah. Dia sama saya akhirnya mau ada ketemuan Pak. Mau ada ketemuan. Oke. Terus? Akhirnya, walaupun saya nggak dikasih nomor pribadi, tapi Oh, masih via DM. via DM. Janjian ketemu pun via DM. Via DM. Oke. Dia masih jaga-jaga. Oke, orangnya. oke. Nah, via DM, terus akhirnya dia udah ngebooking suatu tempat Pak. Dia ngebooking tempat. Oke. Saya yakin dong ngebooking suatu tempat, jamnya tepat hari itu, jamnya hari itu, dan saya bertepatan memang posisi lowong untuk besok. Oke, jam berapa? Jam berapa Sekitar janjian? jam 5 Oke, sore. siap, oke. Jam 5 sore, tempatnya di suatu restoran. Oke. Ketemu, dia bilang udah booking, nanti kita ketemu di sana. Oke. Belum ketemu tuh orangnya sama sekali, dan Oh, sejauh ini belum ketemu, itu mau ketemu pertama? mau ketemu Oke, pertama. Oke, terus? Antusias dong. Yes. Antusias karena nama dia itu saya punya cerita ringan sama dia di DM. Nama lu kok nama kayak merek roti dah. Roti apa? Nih. Lo iya, kok namanya tapi 2.000 di warung rokok. Dia bilang, "Lo masa sih?" Iya. Ya udah nanti bawain ya kalau kita ketemu gitu. Pasan. Oke, paham. Jadi itu di jokes di chat. Soal roti mirip namanya, Iya. 2000-an. Nanti Iya. kalau ketemu dibawa. Ente bawa. Saya bawa. Edan. Posisinya Good. Terus? Posisinya sebelum saya bawa di warung manapun nggak ada. Di warung manapun nggak ada. Oke, roti yang saya namanya nggak putus mirip. asa. Apa sih roti apa? Apaan? Apa namanya? Sari roti. Bukan, roti 2000 itu Pak. Apa roti 2000-an? Namanya cewek. Apa? Pokoknya ada kayak nama personil salah satu Cherry Bell yang emang lebih terkenal banget tuh. Nama salah satu Nabila. cewek. Bukan, Cherry Bell ini mah. Oh, itu dikata. Ada. Nggak tahu, oke. Anissa. Anissa, roti Anissa. Sensor Pak ya itu ya. Sensor apa? Oke, terus. Itu ada roti Anissa tuh ada Iya. emang, roti Anissa. Saya di warung ini nggak ada, di warung ini Oke. ada. Tapi saya nggak putus asa Pak. Oke. Saya nggak dapat di rokoknya. Saya datangin pabriknya. Ke pabriknya. Nggak percaya nih, saya ada buktinya. Ayo, mana coba lihat. Pabriknya langsung. Damn. Jadi buat teman-teman maksud Dustin adalah bawa roti itu sebagai icebreaker waktu mereka ketemu nih, Bener buat banget. ketawa-ketawa biar cair Jadi gitu ada kan. obrolan. Nah. Jadi ada obrolan. Dapat akhirnya roti. Dapat. Orang di pabriknya juga lebih loyal lagi, lebih loyal. Misalkan di warung 10.000 bisa dapat 5, dia bisa dapat 8 kalau langsung di pabrik. Di mix lagi. Kadang-kadang ditambahin sama yang punya. Mau yang roti keringnya sekalian enggak? Oh ya udah, ini buat bonus ya. Iya. Ya pasti ngerasa terhormat banget sih ada orang yang sampai nyari ke pabriknya, Tin. Iya, parah Pak. Oke. Sampai saya bawa 2 jinjingan. Oke. Taruh di mana? Hah? Di mobil. Taruh di motor lah. Motor, oke. Motor. Berangkat ente. Enggak, pulang dulu.
Oke, pulang dulu. Terus Justru saya nyarinya pagi. pagi biar nggak buru-buru ya. Biar nggak buru-buru, dan saya punya spare. Kalau nggak dapet sini, kita bisa cari sini, akhirnya ke pabriknya. Ini Di luar kota persiapan lagi. Ini persiapan ente untuk ngedate segitunya ya, Tin. Aku respect sih sebagai cowok. Apalagi cewek yang tahu itu gila sih, effort ente gila. Oke. Terus. Sering berjalannya waktu mau Sorry, di mana pabriknya itu? ya, Pabriknya di mana emang? pabriknya di Tangerang, saya di Jakarta. Damn. Heeh. Damn, Dan Tin. saya tahu karena istilahnya saudara saya ada yang pernah beli situ untuk selamatan pengajian, belinya ke sana. Ya udah ke Oke. pabrik sana. Oke, terus habis itu ente pulang, Pulang, bawalah itu. Siap-siap tuh, udah mau deket-deket, jam 3 lah. mulai Biar nervous nggak? Mulai nervous nggak? Banget. Deg-degan, tangan dingin. Banget. Oke. Banget. Itu saya waktu memperingati Idul Adha kemarin. Oke. Pas banget. Pas Idul banget Adha lagi tahun lalu. Idul Adha tahun kemarin. Tahun lalu. Oke. Terus. Nah, kan lagi emang libur kan, libur Ya. nasional. Nah, siap-siap nih ya kan, mau ketemu ya. Udah bawa roti yang udah beli dari pabrik langsung. Terus kalian survei, kan saya bawa motor ya. Ke Bang Villette, ini kayaknya nggak bisa parkir depan, kalau yang parkir depan mobil dah. Akhirnya nyari ini. Oh, tempat ketemuannya, restonya. Iya. Oke, Dan akhirnya. itu mall yang kalau lajur lewat lajur umum itu hanya mobil doang. Paham. Intinya untuk motor nggak enak lah ya kalau ke sana. Bukan yang enak, emang emang khusus mobil yang lihat. Jadi harus sorry, ini berarti restoran fancy ya, Tin. Restoran fancy. Jadi harus lihat mana nih saya. Nge-grab akhirnya ente, nge-grab. Tetap bawa sendiri, Pak. Udah Nyari beli dia. mobil waktu itu ente? Belum. Lah terus? Naik motor maksudnya. Tetap naik motor. Oh, tetap naik motor. Tetap Terus? naik motor. Terus akhirnya kan nanya tuh, Bang, lampu merah pertama. Ini gimana sih buat naik motor? Jauh deh, cuman harus muter dulu samping Indomaret yang nggak kecil. Oh, situ ya udah. Set, nyampe tuh. Cuman mau ke akses mallnya jauh juga. Oke, jalannya jauh. Jangan ke mic, Cuk. Oh, enggak sih. Ke mic. Lanjut. Sekian 15 menit. Udah tuh. Ternyata jam 4 nyampe lah. Jam 4 nyampe tepat waktu berarti. Oh, enggak. Enggak lah. Janjian jam 5. Nah, jajan jam 5. Buset, terus. Kan itu kan mall kurang lebih ya yang saya inget ya ada 4 lantai ya. Oke. Saya udah ada di tempat yang emang restonya yang bakal diketemuin. Katanya tunggu aku. Cuman Dia bilang tunggu ya. tuh cepet tuh balasnya tuh. Misalnya aku udah nyampe di sini, udah tunggu aku di situ ya. Makin deg-degan gitu ya. Deg-degan, aduh uring-uringan nih. Oke, terus. Akhirnya ya untuk menghilangkan penat saya nggak tahu kenapa ya kayak SKJ naik eskalator dari lantai 1 ke 4, ntar dari 4 ke 1, dari 1 ke 4 ke 4 1. Oke. Begitu. Itu usaha Dustin untuk ngilangin nervous, Nah, biar bisa relax ya. Iya, nah. Naik dari 1 ke 4 eskalator. Eskalator. Oke. Dari lantai 4 ke 1. Jam Sampai akhirnya 5. jam 5. Jam Oke. 5. Nah, udah di Deg-degan mana? makin parah, deg-degan makin parah tuh. Udah di mana nih? Ya kan Oke, ya? nanya. Udah dibalas, mungkin lagi di jalan nih. Oke. Nggak mungkin lagi di jalan dan khawatir keganggu kalau lagi istilahnya Paham, dipikir atau paham. gimana kan dalam keadaan jalan. Ya Biarin udahlah. aja dulu, oke. Biarin jam 5.15. Jam Ya udah, 5.15. saya udah di lantai 4. Duduk aja lah dulu nungguin Di restonya? di yang lantai 4. Bukan restonya itu? Bukan. Oke, duduk aja di lantai 4, oke. Iya, di lantai 4 jam 5.15. Terus sampai saya tunggu jam 5.30 belum ada balasan. Belum ada balas. 5:30, setengah jam berarti, oke. Belum ada Dan balasan. ente di sana udah 1,5 jam. Iya, belum ada balasan. Belum ada balasan. Nah, jam 5.45 tetap wah agak gondok nih udah Oke. mulai. Kayak kok nggak ada kabar, nggak ada apa. Oke. Lantai 1. Terus akhirnya ke lantai 1 jam 5.45. Di mana nih? Kok lama sih? Akhirnya saya agak Oke, ngegas. agak kesel. Iya. Iya, nggak dibalas. Jam 5.50 mau maghrib lah. Oke. Akhirnya dia balas. Wah, Dia balas akhirnya. dibalas. Katanya Udah sampai. ketahuan kan ada janji sama saya. Tapi ternyata dia punya alasan, katanya bentar ya tunggu ya, ini lagi jagain ponakan di rumah.
Gitu, alasannya jagain ponakan di rumah. Ntar Jadi kalau dia belum di jalan itu. belum, ntar kalau orang tuanya balik baru aku susul gitu. Gitu, oke, ya kan ya. Udah jam segitu pak, udah jam 6. Oke. Langsung dia pakai opsi yang kedua. Atau enggak kamu udah kesini ke rumahku. Dia bilang gitu. Saya tantangin. Loh, Saya ke tantangin. rumahku gimana? Atau aku yang ke rumahmu maksudmu? Atau dia SMS gini, dia WA bukan WA DM. Atau kamu udah yang ke rumah aku. Soalnya aku di sini juga lagi mau ponakan nih. Oke, Ya, soalnya nggak ada orang tua juga yang jagain. Kamu ditawari buat main kesana aja. Saya tantang dong. Tantang Ya, apa? tantang. Ya udah, kirim alamatnya. Oke. Ah. Ya bukan nantang sih, emang kalau disuruh ke Iya. rumah minta alamat. Ah, Terus. Seenggaknya mager kan, istilahnya udah istilah janjian sono, udah di Oh iya. waktu dikaretin. Dia mungkin mikirnya ente pasti mager, nggak mungkin mau. Ternyata ente Iya. gas. Ya udah mana alamatnya? nggak dibales dan ternyata nggak dibales Anjir. sama sekali. Saya minta alamat, saya tantang dong, nggak dibalas sama sekali. Selang 10 menit kemudian dibilang gini deh, maaf ya, misal kok nggak dibalas sama sekali, gini deh, maaf ya hari ini mungkin nggak bisa gitu, nggak bisa ketemu. Tapi lain waktu dah biar aku yang traktir. Saya makin gondok lah. Iya. Ini Jadi bukan- di cancel sama dia. Di cancel. Tin, lu yakin itu cewek itu real ada? Nah, berselang kemudian kan saya gondok ya udah ini soal gue nggak mau jam gue dimain-mainin, ini masalah kepercayaan. Good. Ini masalah kepercayaan, masalah yang kepercayaan, apalagi gue pegang waktu yang emang benar-benar lu suruh jam segitu harusnya datang jam segitu, dan gue masih tolerin lu karena walaupun lu terlambat gue tetap lu tungguin. Oke. Tapi nyatanya lu ngasih sesuatu jawaban yang seperti ini kayak gitu. Oke. Ente Kalau marah lu itu bener bener yang istilahnya Serius? gue duga-duga serius dan emang bener lu cewek sampai saya giniin pak, Apa? saya video call gitu. Oke, ente challenge, ente tantang buat ayo video call. Iya, saya video call. Tak. Video Saya call DM ya? Video call DM. Waktu itu IG masih bisa video call, sekarang nggak ada kayaknya, Pak. Hah? Ya udah, terus. Nah, mungkin Video call video call. DM, Nggak diangkat. Hmm. Kedua kali nggak diangkat. Kan? Ah. Tuh. Nah, nggak diangkat berselang, ya udah dah, saya udah istilahnya pikiran udah kemana-mana, udah istilah kepalang ego. Akhirnya saya keluar dah dari mall itu. Terus saya sejenak mau istirahat keluar dulu. Saya video call lagi. Terus? Nggak ada respon sama sekali. Dan ternyata hilang begitu aja, Pak. Hilang, sejak saat itu hilang? Hilang, kayak gitu. Kemarin masih ada, berselang 2-3 bulan masih ada tuh, masih sering, bukan masih sering, masih ada uploadan dari dia. Tapi sekarang akunya benar-benar hilang. Damn. Terentah yang saya temuin apa, wanita sungguhan atau enggak. Tapi saya lebih ya ngerenyesnya itu Pak, yang ngerenyesnya itu saya udah nyari. Damn. Buat dia, terus waktu itu benar-benar saya nantiin Pak. Ya, paham Pak. Nah, karena untuk pertemuan pertama kali yang emang ketemu sama yang cewek yang intern gitu ya. Ya. Yang istilahnya udah ada Jujur obrolan. aja ya Tin, aku sebagai orang yang kenal ente, orang setulus itu, maksudnya ya dengan kebaikan hati ente terus digituin, aku juga ikut sakit hati loh. Dan aku yakin teman-teman yang nonton ikut sakit hati. Menurut ente apa pelajarannya? Pelajarannya harus berhati-hati ketika baru kenal dengan seseorang, karena yang kenal baru itu belum tentu dia ngeyakinin, apalagi yang lama. Balik. Secara logika harusnya yang kenal lama aja belum tentu Iya. baik. But that's okay, I understand. Iya. Oke, Tin. Nggak kenal yang baru aja belum tentu yang ngeyakinin. Yang baru aja belum tentu ngeyakinin, apalagi yang lama. Gimana sih? Ya, Tin. Yang udah kenal lama aja belum Belum tentu tentu bisa ngeyakinin, ngeyakinin, apalagi yang baru. sama orang yang baru kenal. Nah itu maksudnya itu Pak.
Oke, Tin. Jadi mulai saat itu ente udah mulai apa ya? Wah, Milah-milah lah, Udah. hati-hati ya. hati-hati banget. Terus udah mulai ya kalau mau kenal kayak gitu, seenggaknya kita punya wadah intern lebih dari DM, itu kayak macam WhatsApp atau segala macam itu jangan cuma yang dari buat DM. aman. Itu ente terpukul banget ya. Wah parah Pak dengan saat itu. Mana pas lagi Idul Adha lagi. Idul Adha lagi. Lagi Idul Adha nih lagi panas-panasnya. Oke. Malamnya nyate, ya tambah panas badan. Iya kan? Habis itu kena sate kambing, Pak. Besok-besok leher pada kenceng. Serius ini. Oke, Tin. Oke, thank you, Tin. Jujur aja, Tin, aku beneran sakit hati. Ente harus apa ya? Kayak dibohongin kayak gitu sama orang ya. Dimanfaatin kebaikan ente. Tapi abis ini ente bakal aku training, Tin. Emang fase ente awal dari orang polos, nice guy, biasanya orang-orang kan gitu. Terus sakit hati, jadi bad boy. Ntar lagi aku ajarin jadi playboy ente. Boleh. Baru nanti abis itu jadi bapak-bapak baik hati kayak Bang Muslim gitu. Berarti harus kursus yang namanya juga personal man ya. Jadi kayak personal kita akan dibuat dan dibentuk oleh seseorang menjadi sesuatu hal yang emang bisa bikin gebrakan. Iya, jadi keren gitu. Jadi kayak ngerasa kena dua fase itu, cuman berbeda cara mainnya. Oh, sama yang dulu maksudnya ya, yang Iya. zinga. Iya, itu Oke. masih dalam strata yang emang normal. Oke. Tapi gimana? Paling cuman keluar pulsa waktu Kalau itu pulsa kan. nggak sampai ketemu, nggak sampai kenapa Iya, gitu. nggak sampai Ini- jalan jauh. Nah, ini udah sampai ketemu, Pak. Oke, nah Yang ini udah diketemuin goib. ini ente harus fase ente nggak terima. Aku akan berubah. Benar, Pak. Wes. Gitu. Sekarang Oke. akhirnya Oke. sedikit berjalan waktu bisa berdamai dengan sendirinya. Siap, Tin. Oke, Tin. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ente sepanjang perjalanan ini kan udah cukup lama ya kita ya. Pasti pengalaman hidupmu dalam waktu singkat ini udah banyak banget. Banyak. Dulu waktu aku tanya apa titik terendahmu, kamu bilang beli apa singkong atau apa? Ubi nggak pakai cabe dimarahin mama. Itu titik terendahmu. Kalau sekarang ada nggak kejadian yang bikin kamu sempet drop selain tadi, selain yang cerita tadi, ada nggak? Kalau sempet drop sih kayak Atau kecewa atau sakit hati, ada nggak? kalau Nggak apa-apa, senyamannya ente yang cerita aja. Kalau kamu nyaman cerita, ceritain. Kalau nggak gimana? ya sebenarnya masalah hal-hal kecil. Jadi hal yang dibesarkan gitu, Pak. Contohnya? Kayak macam saya nih, padahal saya udah ganti kolor di rumah. Tapi dibilang kolor itu baru dipakai tadi. Jadi jangan diganti dulu. Siapa yang bilang gitu? Maksudnya yang mempermasalahkan kolor nih siapa? Kayak macam orang tua. Kayak, Dustin, ini kan kolor baru tadi. Masa iya sih? Kayaknya kolor udah dari kemarin dipakainya. Makanya jangan diganti dulu. Kalau kolor baru kemarin dicuci, ini udah dicuci lagi kenanya. Lah, kayaknya baru pakai dah ini. Jadi kayak macam miss antara kolor yang kemarin apa kolor yang tadi baru dipakai. Oke, Tin. Masalah kolor. Bukan, maksud yang aku tanya tuh masalah yang bikin ente down. Apa selama setahun ini setelah yang episode kemarin? Oh, Perjalanan ada mungkin. lagi. Apa? Kalau itu kan masalah yang di rumah yang bisa Ya. clear. Masalah mungkin ada komen-komenan netizen yang sekiranya Oke, komen netizen, bullying dari netizen. ada Oke. drop cuma karena nggak satu dua orang, jadi kayak satu orang itu tapi seakan-akan nantinya ngajak orang lain tuh untuk nggak bisa suka. bikin nggak Oke. suka seperti itu ada. Contohnya. Dan saya cek akunnya rata-rata akun yang nggak berani, yang dia di mana posanya nggak ada, akunnya digembok, Oke. sama foto profilnya pun kayak macam hewan atau segala macam anime gitu. Oke, ya fake account lah. Fake account. Haters kan kebanyakan gitu, mereka selalu bersembunyi di balik anonimitas. Nah, di balik anggota dan rata-rata pengikutnya pun nggak jauh beda sama seperti itu juga. Iya, cuma mereka 10, 8. Iya. Oke. Itu kapan ente dapat
hate comment tuh? Setahun lalu kurang lebih itu program itu ada. Waktu itu di stasiun TV. televisi. Oke. Kata yang paling sakit apa nih? Apa? Ya, ingat nggak kata yang paling nancep tuh, yang paling nyakitin? Ya kayak macam suruh keluar terus enggak layak, ngomong libet gitu-gitu. Anjir. Ngomong libet terus kayak macam gimana ya? Kayak macam ya gitu-gitu dah. Fisik gitu ada gimana? Fisik lama-lama ke fisik. Lama-lama ke fisik orang itu. Misalnya? Misalnya kayak macam hitam arang gitu-gitu. Apa? Hitam arang gitu-gitu. Hitam arang loh. Nah, terus ada yang belain saya di situ. Dia nyeletuk balik katanya ya emang realnya begitu sih. Dia bahas kayak gitu. Terus tetap ada yang belain juga sih di balik itu. Oke. Cuma nggak jadi masalah. Yang ngomong itu menurut saya juga nggak punya power sebenarnya. Betul. Karena kalau punya power, dia pasti bisa menjaga etika atau atas omongannya. Damn, Tin. Damn, kata-kata ini keluar dari Dustin tuh aku nggak nyangka sih, Tin. You've been changed. You've been changed. Kamu jadi orang yang jauh lebih bijak dari tahun lalu. Keren banget, Tin. Oke, Tin, thank you for sharing. Mungkin buat teman-teman ini ngerasa sepele kali ya. Ya, Dustin ngomongin cewek wadon mulu. But you don't understand buat orang yang udah usia 26 sekarang, Tin. Masih 25, 26? Udah 29 jalan. Apa sih, Tin? Kok tiba-tiba 29? Tahun kemarin 25 ente? Enggak, mukanya memang 25. Hah? Ente benerannya berapa? Udah mau 29 nih. Hah? Ini dia bercanda apa nggak? Beneran. Loh, ya apa sih? 92 dia. Loh, Karena orang ngedebak ya emang. loh enggak, tahun kemarin dia bilang 25 Iya, Bang. Bercanda itu ternyata. Iya. Seumuran kita. Masa Pak? Aku 92 juga. Lagi orang dibilang segitu juga percaya, ya udahlah yang Lah, percaya. iya, Udah, percaya. yang percaya. Saya Kan ente ngomong 22 percaya loh, Tin. Jujur aku juga baru tahu. Anjir. mohon maaf nih Pak. Ya aku yang mohon maaf, gimana ente bohong? Lagi naik ojek online. Kok pulang buat buat belajar tryout kok malam banget. Iya nih orangnya abis. Orang itu seorang supir. Ya kelar orang abis belajar kelompok ada sesi makan-makan sama nonton Netflix. Itu nggak nanya dulu ya? Nggak nanya dulu langsung kayak gitu. Tryout. Bisa nebak saya masih pelajar. Iya, pelajar kelas 3 SMA. Mungkin kalau ada metro saya mau. Tapi ente 92, ini yang real. Berarti tahun kemarin ente bohong ngomong 25. Karena orang walaupun kayak gitu tetap percaya dan Ya percaya lah, aku percaya. Serius Tina, aku kira. Itu Oke. kamu ngerasanya Oke. ujian atau apa Tin? apa ya? Ujian kamu seneng atau malah benteng? Oh, Lebih muda berarti. Oke, nah dari sini justru poinku semakin kuat. Ini penting kan. Justru di sini poinku semakin kuat. Kenapa di konten Arwi Oke kita selalu ngebahas gimana progresmu dalam mendekati cewek gitu. Karena ini usia kamu yang harusnya sudah punya banyak pengalaman dalam memilah untuk menyeleksi yang siapa yang akan menjadi calon istri. Karena penting banget kita nggak boleh salah pilih orang. Sedangkan ternyata kamu udah 28 nih, mau masuk 29. Oke, aku harap setelah dari sini Tin, kamu benar-benar memperbanyak pengalaman kamu untuk dekat sama cewek to find the one gitu. Oke, berarti semakin penting sebenarnya untuk memastikan bahwa ente udah capable Tin dalam mendekati dan meyakinkan calon istri atau calon mertua. Nah, di tahun kemarin kita udah role play. Aku jadi calon mertua dari cewek yang mau kamu deketin, ya kamu lamar. Sekarang kita coba tes lagi. Udah sejauh mana kemampuan ente? Tapi belum punya pengalaman yang benar-benar real. Saya Ya, nggak apa-apa. Ini role play kedua. Kita lihat perkembangan ente, oke? Aku bapak dari cewek yang ente deketin, oke? Kamu datang ke rumah. Ya, waalaikumsalam Dustin. Gimana kabar? Apa nak tujuannya kesini? Apa yang tujuannya ke sini? Ini kan saya bawa anak Bapak. Kan rumah dia. Gak mungkin dong bawa ke rumahnya sendiri. Oke lah.
Oke Dustin, Nak Dustin, apa tujuannya kesini? Tujuan di sini kan anak bapak di dalam. Enggak gitu. Oh, Gak apa-apa, gak apa-apa. ya Oke. setahu saya, bayangan saya Ya oke, bapak di dalam. betul. Nah, anak bapak yang anak kedua itu saya lagi deket banget dan intens banget pak. Istilah Oke. dalam masalah hubungan lebih daripada teman. Oke, oh jadi Nak Dustin mendekati anak saya, yang kedua. Makanya saya meminta izin kepada yang benar-benar punya andil di dalam kehidupan dia. Yaitu kan bapak sendiri orang tuanya. Kok mirip banget sama tahun kemarin? Punya andil. Oke, iya Nak, jadi maksud Nak Dustin berarti melamar anak saya. Iya, saya ingin ada itikat buat serius sama anak bapak. Baik Nak Dan Dustin, benar-benar. terima kasih sudah jujur ke Om. Oh gitu sih pak. Takut ditolak ente? Belum kan baru terima kasih, udah suka, udah sayang sama anaknya Om. Aku lanjutin ya, Oh, tunggu ya, ada. aku lanjutin dulu ya. Nak Dustin, Om percaya Nak Dustin baik, cuman Om juga perlu tahu nih progres Nak Dustin di kehidupannya Nak Dustin, pekerjaannya Nak Dustin gimana sejauh ini. Karena Om mau ngelepas anak Om juga harus memastikan bahwa Nak Dustin bisa menghidupi anak saya. Emang udah seperti apa pekerjaan Nak Dustin sekarang? Alhamdulillah pekerjaan saya istilahnya slip gaji saya udah jelas kalau dalam sebulan sekali. Sebulan sekali slip gaji Nah, ya. walaupun saya bukan PNS ya. Oh iya, nggak masalah Om, Tapi nggak ya, masalah. Yang penting jelas. ranahnya yang penting jelas. Betul. Yang penting halal. Sebulan istilahnya saya bisa menakar istilahnya untuk kebutuhan buat keluarga, insya Allah bisa tercukupi. Dan saya nggak main-main karena nantinya saya akan bawa anak orang. Oh baik, terima kasih. Terima kasih Nak Dustin udah serius. Udah serius. Jadi saya akan ngasih kesempatan untuk bapak dan untuk anak juga kalau mau istilahnya meyakinkan saya atau gimana karena Menimbang. ya Menimbang. oh ya. Kok disuruh meyakinkan? Oke. Ya, kalau untuk menimbang Mau itu nggak jadi menerima. masalah pak karena Oh, ya baik. namanya seorang kan perlu riset juga atau segala macam. Baik, Nak Dustin bijak banget. Baik Nak Dustin, Om tampung dulu Nak Dustin sebagai orang yang punya etikat baik. Kalau boleh, yang bikin Om agak ragu tadi cara komunikasi Dustin agak bikin Om bingung. Tapi boleh nggak Dustin Om kasih kesempatan satu kali lagi aja ke Om buat meyakinkan seberapa siap Om Nak Dustin menimang anak saya? Seberapa siap? Saya sangat siap untuk menimang anak om karena nantinya yang namanya orang yang udah punya saya suka dan saya itu diperlukan yang namanya kerjasama om. Oke. Ketika saya memiliki kekurangan dia bisa menutupinya dengan itu juga kebalikannya om. Oke. Saya karena saya udah punya connecting dengan anak om dan anak om pun begitu juga sebaliknya bisa istilahnya mengerti akan hal saya di Baik. luar sana kayak gimana. Baik. Saya akan siap untuk meminangnya dan saya akan menjadikan pendamping insya Allah nggak ngecewain om. Bukan hanya dari omongan saya om, tapi Tapi? saya untuk pembuktian nanti akan ada kelihatan. Oke, Tin, that's amazing. Kamu benar-benar telah bertumbuh jadi orang yang semakin dewasa dalam waktu sesingkat ini. Respect banget ke Dustin. Yang bisa aku simpulkan dari perubahannya Dustin ya, yang pertama dari dia udah benar-benar tahu bahwa karirnya dunia entertain dan dia udah tahu gimana caranya berpikir strategis untuk memarketingkan dirinya lewat Clubhouse bahkan, dan kemampuan Dustin untuk membaca ke depan harus ngapain itu Dustin udah hebat. Yang kedua yang aku notice adalah Dustin sekarang udah punya some sense of self-respect, di mana kamu akan marah ketika kamu tidak dihargai. Yang itu tidak muncul di kasus yang tahun lalu, yang soal Zinga. Kamu ngerasa diperlakukan tidak adil itu, oh ya udah memang aku layak untuk diperlakukan seperti itu. Tapi sekarang kamu udah marah ketika diperlakukan seenaknya, and that's a good thing. Aku benar-benar bangga sama Dustin. Aku harap ke depan setelah ini terutama ya, di umur 29 inti ternyata ya,
benar-benar akan melakukan petualangan yang baru untuk menemukan orang yang tepat buat ente, Tin. Walaupun saya pernah dikecewain atau segala macam, tetap yang namanya wanita saya tetap hormati Pak. Karena Ya karena yang nyakitin dulu ke ente tuh cowok semua, jangan-jangan. Iya, mungkin ya. Dan salah satu saya punya pepatah, dan pepatah itu emang bakalan kayak macam emang kehidupan kayak gitu sih, kayak macam. It is what it is. Kehidupan ya emang kayak gitu. Kayak misalnya kita hormatilah seorang wanita karena suatu saat kita akan mendapatkan kehormatan. Oke, Tin. Ini pertanyaan terakhir yang sebenarnya aku udah concern sejak lama. Bahkan kemarin sebelum syuting aku tanya ke Bang Muslim soal ini. Batukmu tuh kenapa? Udah lama banget aku notice kamu batuk-batuk. Nggak kamu obatin? Udah. Ke dokter belum? Ke dokter yang ketemuin, soalnya di klinik ada dokter kan. Oke, terus? Nah, dibilang karena pas lagi saya datang juga kapan yang lagi paket gitu Pak. Hah? Enggak hanya batuk. Oh, yang lagi Hah? Enggak. Oh, paket satu bundling gitu sakitnya? Iya. Bundling, oke. Kayak Apa kompilasi aja? gitu. Komplikasi, Kompilasi. bukan paket Astagfirullah. penyakit. Enggak, bener Pak. Jadi yang pas lagi Komplikasi. meriang iya, pilek Oke, iya, oke. terus batuk juga iya. Iya, batuknya tuh kenapa? Udah lama soalnya, Tin. Nah, I'm diperiksa sama really concerned. dokter. Ternyata dia bilang, oh iya ini mah semacam batuk tapi masih batuk ringan gitu awal. Oke, Nah, terus? yang kedua istilahnya, Awalnya gitu, terus? oh mungkin obat ini nggak mempan, coba pakai yang sirup. Nah sirup yang terakhir tuh Nggak mempan. nggak mempan juga. Terus? Oh yang terakhir nih, yang terakhir mempan. Oke. Sempat hilang tuh, tapi saya nggak rutin minumnya. Lah, oke. Nah itu Jadi intinya tuh batuk biasa? sebenarnya batuk biasa. Oke. Dan posisinya Dokter yang bilang ya? dokter yang bilang, Oke. udah gitu pas lagi saya main bola saya nggak batuk sama sekali. Oh, justru main bola, olahraga, nggak batuk sama sekali, oke? Terus pas pas lagi ada konten belum lama itu batuk kejaga dan nggak sama sekali. Oke, jadi kadang kambuh, kadang nggak? Nah iya itu. Oke. Dan posisi batuk yang ditimbulkan bukan di sini, tapi di sini. Kayak ada sirkulasi udara yang emang kotor dan ternyata terasa gatel, akhirnya keluar. Oke. Kayak ada yang ngelitikin sini. Oke, siap. Oke, ya udah kalau gitu aku nggak khawatir. Aku takutnya ada apa-apa di paru-parumu. Oke, Tin. Thank you. Udah ada bersama kami lagi di season 2. Dan seperti biasanya aku harus tanya, Tin, pertanyaan terakhir. So far, setelah semua yang kamu lalui, are you okay? The middle of okay. In the middle of okay. Thank you very much, Dustin. Thank you juga Pak Hasan. In the middle of okay. In the fucking middle of okay.